Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi SP2D BLT minimal sebesar Rp225.000 turun untuk KPM PKH murni. 4 daerah terpantau dapat pencairan double via pos hari ini. Update terbaru, BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. SP2D BLT minimal sebesar Rp225.000 turun untuk KPM PKH murni. 4 daerah terpantau dapat pencairan double via pos hari ini. Update terbaru, BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Kabar bahagia akhirnya diterima oleh KPM PKH murni karena mendapatkan pencairan bantuan langsung tunai BLT dari Kemensos. Bantuan langsung tunai yang diterima oleh KPM PKH murni merupakan bansos reguler yang dicairkan untuk periode salur April hingga Juni tahun 2024 melalui PT Pos Indonesia. BLT tersebut dicairkan dengan nominal minimal Rp225.000 dengan 3 kategori utama pencairan, yaitu kategori kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Kemensos benar-benar bergerak cepat untuk menyalurkan bansos reguler, PKH, dan BPNT triwulan 2 untuk periode salur April hingga Juni tahun 2024. Setelah SP2D turun untuk KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH, Kemensos akhirnya menerbitkan daftar penerima bantuan PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni tahun 2024 untuk KPM PKH murni dalam data bayar. Sasaran penerima bansos PKH tahap kedua untuk pencairan terbaru adalah KPM PKH murni yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau rentan miskin. Memasuki akhir bulan, yaitu memasuki bulan Mei tahun 2024, akhirnya KPM PKH murni menyusul mendapatkan pencairan bansos PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni tahun 2024 melalui PT Pos Indonesia. Kemensos memang sudah menargetkan 10 juta penerima bansos PKH tahap kedua akan mendapatkan pencairan bersamaan dengan turunnya data bayar untuk KPM PKH plus BPNT. KPM PKH murni yang mendapatkan pencairan PKH tahap kedua ini pastinya sudah terdaftar aktif di data DTKS
Kemensos RI dan sudah dinyatakan layak untuk menerima bantuan. Sebagai informasi, Bansos PKH merupakan bantuan sosial reguler Kemensos yang rutin disalurkan setiap tahunnya dengan periode pencairan yang sudah ditetapkan. PKH diberikan kepada keluarga prasejahtera dan tidak mampu atau rentan miskin yang masuk dalam kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Kemensos RI. Bansos ini merupakan bagian dari Bansos Perlinsos yang diberikan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu mencukupi kebutuhan hidup para keluarga penerima manfaat. Bansos PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni ini dicairkan KPM PKH murni yang sudah berstatus standing instruction di akun 6NG. Sebelum positif untuk menerima pencairan bantuan PKH tahap kedua, calon penerima bansos harus melewati verifikasi dan validasi data penerima. Setelah pihak Pusdatin Kemensos RI selesai melakukan validasi dan verifikasi, yaitu verifikasi data, maka hasilnya masih terus dipadankan dengan data terbaru dari DTKS Kemensos. Hasil pemadanan ini juga akan di cross check dengan hasil data usulan pihak pemerintah daerah terhadap status kelayakan penerima bantuan PKH. Tahap akhir, Kemensos RI dapat menentukan nama penerima bansos dan hasilnya akan tercantum di dalam data bayar atau SP2D pencairan bantuan. Penerima Bansos PKH tahap kedua ini akan menerima pencairan bantuan yang berbeda-beda, nominalnya tergantung dari komponen yang dimiliki. Berikut rincian pencairan PKH tahap kedua melalui PT Pos Indonesia periode salur April hingga Juni tahun 2024. Kategori anak SD sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Kategori anak SMP sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Kategori anak SMA, SMK sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kategori lansia usia 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Kategori ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000. Kategori anak usia dini umur 0-6 tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000. Lalu, bagaimana progres pencairan Bansos PKH tahap kedua periode April hingga Juni tahun 2024 melalui PT Pos Indonesia? Dikutip dari ayujakarta.com dari unggahan video di pendamping sosial pada hari Selasa tanggal 30 bulan April tahun 2024 mulai hari ini, yaitu Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 mulai ada pencairan kembali dana Bansos PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni via PT Pos Indonesia. Beberapa daerah terpantau akan menerima pencairan PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni. Ini akan dicairkan bersamaan dengan bantuan BPNT tahap ketiga untuk periode salur yang sama. Daerah yang akan mencairkan Bansos PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni via PT Pos Indonesia ini diantaranya daerah Banyuwangi, Gorontalo, Aceh, dan Lumajang. Karena penerima bantuan PKH tahap kedua ini dicairkan bersamaan dengan BPNT tahap ketiga sebesar Rp600.000, maka mayoritas daerah mencairkan melalui titik komunitas baik kantor kelurahan atau balai desa. Mengingat KPM penerima dalam jumlah yang banyak, maka pencairan bantuan ditempatkan di titik-titik komunitas wilayah masing-masing daerah untuk menghindari antrian yang padat di kantor pos cabang, kecamatan, kota masing-masing. Pencairan PKH tahap kedua ini diawali dengan pihak PT Pos Indonesia merilis daftar nominatif atau danom, kemudian mencetak surat undangan resmi
berkode dan dibagikan kepada KPM PKH murni yang namanya masuk dalam daftar data bayar SP2D pencairan bantuan. Jika surat undangan resmi berkode dari PT Pos Indonesia sudah dibagikan dan diterima oleh KPM PKH murni yang bersangkutan, maka untuk pengambilan bantuan wajib membawa 3 berkas antara lain surat undangan pos berkode untuk pencairan, KTP elektronik asli, dan KK asli. Kemudian informasi selanjutnya, update terbaru BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 hari ini. Pada bulan Mei tahun 2024, bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dan bantuan pangan non tunai BPNT dijadwalkan akan dicairkan, namun belum ada kepastian terkait tanggal atau minggu pasti pencairannya. Keluarga penerima manfaat atau KPM diimbau untuk tetap bersabar karena pasti akan dicairkan setelah semua data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia disiapkan dengan baik, termasuk data penerima dan jumlah anggarannya. Perlu ditekankan bahwa data penerima BLT mitigasi risiko pangan ini berbeda dengan data penerima bantuan sosial beras 10 kg yang dikelola oleh Menko PMK. BLT mitigasi risiko pangan dikelola oleh Kemensos atau diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, sehingga terdapat perbedaan data penerima antara kedua bantuan tersebut. BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan dialokasikan selama 3 bulan dengan rincian Rp200.000 per bulan. Sasaran penerima BLT mitigasi risiko pangan mencapai 18,8 juta KPM. Sementara itu, untuk menjadi penerima BPNT, terdapat serangkaian kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: yang pertama, harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, terdaftar sebagai keluarga yang berada dalam kategori ekonomi miskin, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, tidak sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI, Polri, atau karyawan BUMN atau BUMD. Program BPNT tidak hanya memberikan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga miskin, tetapi juga berperan sebagai jaring pengaman sosial yang penting. Program ini membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Cara mengecek status bansos bagi KPM BPNT yang sebelumnya menerima BLT El Nino, kemungkinan besar akan kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial termasuk BLT melalui Kemensos, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kunjungi situs resmi pengecekan bantuan sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, isi informasi yang diminta seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan tempat tinggal. Yang ketiga, masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP dan kode verifikasi yang ditampilkan. Yang keempat, tekan tombol cari data untuk mengetahui apakah Anda terdaftar penerima BLT. Dengan langkah-langkah tersebut, Anda dapat memastikan status penerimaan bantuan sosial dengan mudah dan cepat. Semoga informasi ini bermanfaat.
dan kami mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.